ucapan syukur. Pada pagi hari ini kami kembali datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan untuk kami dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami mengucapkan syukur atas segala kebaikan pemeliharaan Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodes di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji dan syukur hanya bagi-Mu. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Gembala Hasudungan Sinaga beserta dengan rombongan yang hari ini ada bersama-sama dengan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Percuma Percaya. Percuma, saudara-saudara, kalau dalam bahasa Melayu itu artinya gratis. Ya, kalau kita di Malaysia mengatakan percuma itu artinya gratis. Nah, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percuma itu artinya tidak ada gunanya, dalam kurung hasilnya dan sebagainya, atau sama dengan sia-sia. Tidak ada gunanya kita percaya Tuhan kalau disesuaikan dengan judul firman pada hari ini. Untuk itu saya akan coba untuk memulai dari kitab Yakub pasal 2 ayat yang ke-19. Ini huruf Ibraninya kalau dibaca bunyinya Ata Ma'amin Ki Elohim Echad Hu hai tafta leha amin wegam hasadim ki ya aminu wa yakilun. Di dalam kitab kita diterjemahkannya engkau pun percaya bahwa Elohim adalah Esa. Engkau melakukannya dengan baik, setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Tetapi kalau kita kembali ke sesuai dengan kitab yang berbahasa Ibrani, bunyinya berbeda. Di sini saudara-saudara perhatikan Ata Ma'amin Ki Elohim Echad Hu Wahai Tafta Leha Amin Wegam Hasedim. Ini ya, Hasedim yang saya beri warna yang berbeda. Ki Ya Aminu Wa Yakilun. Kalau diterjemahkan itu bunyinya bukan setan-setan, tetapi roh jahat. Kita lihat berikutnya. Jadi terjemahan yang benar saudara-saudara, kalau di dalam bahasa Yunani untuk Satan atau setan itu Satanos, atau biasa juga disebut dengan Diabolos, ya, Satanos atau Diabolos. Kemudian kalau di dalam bahasa Ibrani untuk Satan atau setan itu Hasatan atau Satan. Ini ya, ini Hasatan atau Satan. Kalau ini Satanos, ini Diabolos. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani, roh jahat itu sedim. Ya, ini hurufnya. Kita kembali ke depan tadi. Nah, saudara perhatikan, ini hasedim. Hasedim kalau diterjemahkan di dalam kitab suci kita, setan-setan. Padahal tadi kalau setan itu bahasa Ibraninya apa? Setan, satan atau hasatan. Sedangkan ini ditulis sedim. Sedim itu artinya roh jahat, saudara-saudara, ya. Jadi
kita memperhatikan ada sedikit perbedaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan demikian? Orang yang di dalam hatinya ada roh jahat juga percaya adanya Tuhan. Maksud dari ayat tersebut demikian. Artinya sama dengan kehidupan orang-orang yang jahat dan tidak mengenal Elohim. Jadi kalau kita kembali ke ayat tadi, coba ke atas. Nah, engkau pun percaya bahwa Elohim itu satu. Engkau melakukannya dengan baik. Saya mau tanya kepada saudara, kata engkau di sini itu ditujukannya kepada orang yang sudah beriman kepada Bapa Yahweh atau belum? Sudah di sini ya. Jadi kita, kalau sekarang engkau itu jadi kita, saudara dan saya, kita pun percaya bahwa Elohim itu Echad, satu ya. Engkau melakukannya dengan baik. Roh jahat pun percaya dan mereka gemetar. Artinya orang-orang yang di dalam hatinya ada roh jahat, mereka juga percaya adanya Tuhan. Bahkan mereka gemetar. Kita melihat satu realitas, ada berapa banyak orang yang tidak beriman seperti kita. Mereka tidak mengerti siapa Yahweh, siapa Yeshua, siapa Ruach HaKodes, tetapi mereka lebih bersungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Ya, sama seperti Iyub. Iyub itu di dalam Iyub pasal 1 ayat 1 dikatakan apa? Saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Tetapi Iyub tidak mengenal Yahweh dengan benar. Kalau di terjemahan Kitab Suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, aku mengetahui engkau hanya dari kata orang saja. Kalau terjemahan dari kita lihat saja ayatnya di dalam Iyub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Ada berapa banyak orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, tetapi mereka tidak kenal Tuhan yang sesungguhnya. Dan ada banyak juga orang yang sudah mengenal Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kehidupannya sama dengan kehidupan orang yang tidak beriman. Artinya di dalam kehidupan mereka ada kelakuan kejahatan. Ya, karena itu saya ulang sekali lagi, orang yang dalam hatinya ada roh jahat juga percaya adanya Tuhan. Artinya sama dengan kehidupan orang-orang yang jahat dan yang tidak mengenal Elohim. Nah, kata ruah atau roh itu juga bisa berarti semangat. Orang yang beriman kepada Tuhan itu tidak boleh memiliki semangat yang jahat. Jadi sesuai dengan ayat di dalam kitab Yakub 2 ayat yang ke-19 tadi, saudara-saudara, artinya percuma saudara dan saya beriman kepada Elohim yang benar jika kelakuan kita jahat. Percuma. Karena kitab suci katakan orang yang tidak mengenal Tuhan saja, mereka kehidupannya jahat, sama dengan kehidupan kita. Nah, semangat jahat itu sama saja dengan orang yang tidak berakhlak. Kalau berbicara tentang semangat jahat orang yang tidak berakhlak, itu ada 5 hal ya saya sampaikan di sini. Tetapi dalam kasus bertutur kata, itu lason hara, kata-kata yang mematikan atau mematahkan semangat. Artinya begini, saudara boleh beriman kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes,
Tetapi kalau tutur katamu lason hara atau ucapanmu mematikan orang lain, mematahkan semangat orang lain, menjelekkan, membuli, memaki-maki, meruntuhkan, itu tidak ada artinya sama sekali, saudara-saudara. Bisa dipahami? Jadi bukan jaminan di hadapan Tuhan karena saya sudah percaya kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh, berarti hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ternyata. Dari ayat ini mengajarkan kepada kita, percuma kamu percaya. Karena orang jahat juga melakukan hal yang sama. Apalagi kalau merasa dirinya benar, saudara-saudara, ya, sehingga membuli, melecehkan, menghakimi orang lain, itu percuma. Nah, saya akan sedikit memberikan kesaksian. Pada hari Rabu, tanggal 26 Mei pukul 20 malam, ketika itu saya sedang mengikuti MK di radio kita. Ya. Tiba-tiba ditelepon oleh ibu-ibu dari Jakarta, marah-marah seperti kerasukan setan. Kenapa? Karena suaminya tidak lagi sepaham dengan kehidupannya. Kemudian saya tanya dong, ibu dari mana? Mohon maaf, saya tanya ibu dari mana? Karena dia mengatakan bapak harus mengembalikan suami saya. Karena kehidupan suasana doa, mesbah keluarga katanya. Sejak suami saya masuk ke GPF, jadi tidak mau marah-marah dengan saya. Karena dianggap rohnya tidak sama. Saya tanya, Bu, saya tidak pernah mengajari seperti itu. Saya kira jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani di sini. Dia bilang, saya dari Jakarta. Nah, ibu siapa? Masuk di GPF mana? Bapak enggak perlu tahu. Sambil marah-marah dengan kayak kerasukan setan, saudara-saudara. Lah kok dikatakan saya suruh mengembalikan suaminya sementara saya tidak boleh tahu? Apa mungkin? Saya kan bukan Tuhan. Enggak tahu siapa ibu itu, suaminya siapa, kan saya tidak tahu, saudara-saudara. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan tunjukkan saja WA-nya dia, ya. Dia nulis sampai pakai dua nomor. Kenapa? Karena ngomong terus saya ngasih penjelasan tidak terima, auranya negatif, membuat saya tidak nyaman. Saya matiin, saudara-saudara. Bodoh amat. Kemudian dia kirim SMS. Nah, saya akan tunjukkan SMS-nya. Nah, ini SMS-nya, ya. Ini kan terlalu kecil nih. Ini ada dua nomor. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ini sama, ya. Nah, ini jawaban saya. Ini tidak kelihatan. Karena itu saya akan bacakan supaya saya tidak tahu apakah beliau juga masuk di Grafirat Indonesia. Begini, saudara-saudara, SMS-nya. Saya dari Jakarta. Tadinya keluarga saya diberkati Yesus Kristus. Dan kami punya mesbah keluarga. Sejak suamiku ikut kepercayaan Yahweisme di doktrin gembala sidangnya GPF di Jakarta, membawa buah-buah roh ke rumah. Saya hilang damai sejahtera. Dan adanya roh perpecahan. Dan anak saya cowok tidak melihat lagi, cewek stres, istrinya pendarahan, dan tiap hari rumah ribut terus, tiap hari. Dan inikah diinginkan dari kepercayaan Yahweisme, ingin merusak rumah tangga pengikut Yesus Kristus, perceraian, karena tidak ada satu tubuh Kristus dalam rumah tangga. Sejak suami saya pindah kepercayaan Yahweisme, sekarang Alkitab ILT mau dibakar suami saya. Sekarang puaskan kepercayaan Yahweisme mendapat satu jiwa,
Saya mau menyelamatkan jiwa suami saya dari kepercayaan Yahweisme. Kalau Bapak sebagai gembala baik, tolong suami saya suruh kembali ke keluarga kepercayaan pengikut Kristus. Saya jawab begini, Yesus Kristus mengajar untuk mengasihi Yahweh. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-37, wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Eloheka bekal fafka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yesus yang mana yang ibu ikuti? Ibu pernah sebut haleluya? Itu dari bahasa Ibrani halelu sama dengan pujilah ditambah Yah yang artinya Yahweh. Coba ibu renungkan, karena dia mengatakan di perjanjian baru tidak ada Yahweh. Saya bilang Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub yang namanya Yahweh itu kekal. Baca Keluaran 15 ayat 18. Kita buka saja dulu. Keluaran 15 ayat 18. Keluaran 15 ayat 18. Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Betul ya? Kitab sucinya ya. Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Kemudian saya tambah lagi. Masa nama Musa, Abraham, Daud, dan lain-lain yang sudah mati bisa dibaca di perjanjian baru? Justru Tuhannya yang kekal hilang namanya. Masuk akal? Itu karena sudah diubah oleh penerjemah Alkitab. Coba ibu buka kamus di bagian belakang Alkitab ibu, di kata Tuhan huruf besar semua. Ada nama Yahweh di situ. Makanya ibu belajar, jangan merasa paling benar dan cuma marah-marah saja. Allah Isme memang kerjaannya marah-marah. Jangan mengatakan sumber perpecahan. Yesus sendiri saat di bumi ini dianggap sumber perpecahan, sehingga disalib karena mengaku bahwa dirinya itu Yahweh. Baca Yohanes 10 ayat 30. Coba ibu baca, jangan penuh kebencian begitu. Apa pendeta ibu ngajari penuh dengan kebencian dan bicara tidak sopan dengan marah-marah? Yang puas bukan saya, tetapi Yesus yang adalah Yahweh yang telah turun ke bumi karena bisa menyadarkan suami ibu untuk kembali kepada Tuhan yang benar. Baca Yohanes 10 ayat 30. Itu jawaban saya, saudara-saudara. Dia jawab lagi, ini seorang ibu yang saya tanya saja tidak bisa jawab, tetapi dia ternyata mahirnya luar biasa. Dia jawab lagi, bunyinya begini, sudah tidak ditulis di sini karena baru tadi malam. Manuskrip Alkitab PB bahasa Aramaik ada sekitar 1.700 manuskrip lebih yang ditemukan dan yang tertua dari abad 3 Masehi atau tahun 200-an. Manuskrip Alkitab bahasa Latin ditemukan lebih dari 10.000 manuskrip yang tertua dari abad 2 Masehi. Manuskrip PB bahasa Yunani ditemukan lebih 5.700 manuskrip yang tertua dari abad 1 Masehi. Saya baca ini, jawaban saya apa? Kok okeh men gitu loh, kok banyak amat ya. Saya lanjutkan. Manuskrip PB bahasa Ibraninya mana? Kebohongan adalah ciri iblis dan ajaran-ajaran sesat. Setahu saya Yesus dan para rasul berbahasa sehari-hari bahasa Aramaik. Bahasa Yunani adalah bahasa internasional di semua wilayah kekuasaan. Greco-Rom, mana ada bahasa Ibrani dalam kutipan-kutipan di dalam Injil? Pinter ya ibu tadi ya. Gabata itu bahasa Aramaik untuk batu paling besar. Bahasa Ibrani buat batu bukan Gabata. Maranatha sama dengan Tuhan kami datanglah. Ini bahasa Aramaik. Tuhan bahasa Ibrani Adonai bukan Mar. Ini Aramaik. Talitakum sama dengan hai anak perempuan bangkitlah dalam kurung Aramaik.
Anak wanita bahasa Ibraninya bukan Talita, namun Yeles. Eli Eli lama sabaktani, ini juga bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Aramaik. Mana kutipan bahasa Ibrani di PB jika memang Yesus dan para rasul berbahasa Ibrani, Yahweh, 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 Yahweh. Kemudian saya jawab lagi, saudara-saudara. Ibu nggak usah ngajari saya, ibu datang saja ke Ambarawa, nanti saya tunjukkan bukti-buktinya semua. Saya punya Alkitab berbahasa Aramaik maupun Ibrani. Ibu belum tahu tapi sudah menuduh saya bohong. Berarti ibu yang bohong karena ngajari saya tanpa bukti. Mana ada 10.000 manuskrip? Ibu bisa tunjukkan kepada saya manuskripnya? Ibu lebih percaya manuskrip atau lebih percaya firman Tuhan? Hayo datang ke Ambarawa, saya tunjukkan kitabnya. Iblis itu datang hanya untuk menuduh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Belajar dari siapa? Talitakum itu artinya, hei anak perempuan bangkitlah. Talitakum itu bahasa Aramaik yang artinya perempuan bertalit, bangunlah. Datang saja, saya tunjukkan bukti. Ya, sebagai bukti saya tidak bohong. Dan bukan pembohong sesuai tuduhan ibu. Justru ibu yang jangan mau dibohongin pendeta. Kalau anti Yahweh, jangan lagi sebut haleluya, tetapi sebut saja haleluya yang artinya pujilah Allah. Dia balas lagi, saudara-saudara. Ini nomor saya, nomor sekian. Telepon saya Pak Yakub. Waduh, hebat sekali. Saya pikir siapa kau, saya suruh nelpon dia. Yang butuh siapa, saudara-saudara? Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Ada beberapa hal yang perlu saya ingin bahas di sini. Yang pertama, saya diminta untuk menyadarkan suaminya, tapi tidak boleh tahu siapa dia. Masuk akal enggak, saudara-saudara? Itu sudah enggak masuk akal. Memangnya saya Tuhan, saya harus tahu siapa dia. Kemudian yang kedua, saya tidak mengajar kasar atau radikal sehingga terjadi keributan dalam keluarga, karena GPF itu memang tidak kompromi, tetapi tidak radikal, harus lihat-lihat situasi dan kondisinya. Yang ketiga, suaminya mau membakar kitab ILT, enggak mungkin lah, yang mau dibakar yang dimaksud adalah LAI, tetapi karena emosi tinggi jadi salah nulis. Kan gitu, biasa orang kalau emosi kan asal nulis saja dengan emosi tinggi, kepalanya merah membara. Kalau dikasih telur di atas langsung matang, saudara-saudara. Kemudian suruh belajar tidak mau, nerocos saja. Ini yang disebut dengan lason hara. Dia mengaku saya mengenal Tuhan Yesus dengan baik, tetapi ucapan bibirnya lason hara, ucapan-ucapan yang mematikan. Dia suruh saya telepon, saya tidak mau telepon. Tidak berapa lama tadi malam dia telepon saya sampai 4 kali, saya tidak angkat. Lah telepon kalau mau ngajari buat apa? Kalau kamu mau belajar, saya tunjukkan bukti-buktinya, silakan. Mudah-mudahan ibu yang ngomong nonton ya. Saya mengharap ibu nonton nih, sehingga ibu bisa tahu. Kalau ibu memang mau belajar, silakan datang, nanti saya ajari. Tapi kalau mau ngajari saya, percuma lah, enggak usah. Dan ibu jangan berbicara dengan lason hara, percuma kata firman Tuhan. Di dalam Yakub berapa tadi? 2 ayat 19. Jadi ibu sudah menggenapi ayat itu. Mudah-mudahan ibu menyadari. Dan suami ibulah yang benar. Jadi ibu perlu belajar dari suami. Jangan merasa diri paling benar, ngutuk-ngutukin orang, ngomongnya kasar. Ibu seorang perempuan loh. Ya, mudah-mudahan ibu nonton ya. Kemudian untuk suami ibu itu, kalau suami ibu nonton, tolong doakan saja istrinya karena belum menerima anugerah dari Bapak Yahweh. Karena untuk menerima Yahweh bukan hanya diucapkan di mulut, tetapi diimani. Itu karena saya sudah sering kali katakan,
karena kita diberi kasih karunia oleh Yahweh sendiri yang ada di dalam kitab Yirmiyahu. Kemudian juga kasih karunia yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach di dalam kitab Matius, ya. Jadi kalau orang belum menerima kasih karunia, mau titelnya berderet-deret, nggak ngerti. Saya tahu kok jawaban ibu yang pintar luar biasa itu dari pendeta ibu kan, atau ibu tanya dengan orang lain. Ya, suruh aja datang orangnya yang ngajari ibu, ketemu saya. Saya ini sudah diskusi dengan para profesor, doktor, dan bahkan 3 kali saya ketemu dengan konsultan penerjemah kitab suci. Saudara pasti tahu yang dimaksud. Jadi kalau tidak tahu, belajar dulu. Jangan sudah tidak tahu, sok tahu dan tidak mau tahu. Akhirnya tahu-tahuan. Jadi untuk suami ibu, tolong jangan keras, ya. Karena yang mampu mengubah hati manusia untuk mengenal kebenaran itu hanya Tuhan. Dan ibu katakan gara-gara nama Yahweh jadi sumber perpecahan. Jangan begitulah, Bu. Saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian juga di tempat ini. Kalau dikatakan Yahweh sumber perpecahan, saya mau tanya, ibu tolong bisa jawab. Ada berapa merek sinode di Indonesia sebelum nama Yahweh dikibar-kibarkan di Indonesia? Hampir 300 merek gereja. Dan apakah itu bukan karena perpecahan? Semua karena perpecahan. Jadi jangan dijadikan Yahweh sebagai kambing hitam. Yahweh bukan kambing hitam. Kambing putih pun bukan kok. Jadi ini harus dipahami. Jadi seolah-olah jadi sumber perpecahan. Saya katakan Yeshua pun ketika ada di atas muka bumi ini, apa tidak dianggap pernah sebagai sumber perpecahan? Pernah, saudara-saudara. Bahkan Yeshua sendiri mengatakan tentang dirinya. Coba kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-10. Kitab Matius 10 ayat yang ke-34 sampai 38. Jangan kamu mengira bahwa aku datang untuk menebar damai di atas bumi ini. Aku tidak datang untuk menebarkan damai, tetapi pedang. Karena aku datang untuk memisahkan seorang pria dari ayahnya, dan seorang anak perempuan dari ibunya, dan seorang menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh seseorang adalah seisi rumahnya. Siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Ini adalah firman Elohim. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut di belakangku, ia tidak layak bagiku. Yang dimaksud di sini, Yeshua mengatakan kalau engkau lebih mengasihi keluargamu lebih daripadaku tidak layak. Itu bukan karena Yeshua mengajar untuk memberontak. No, bukan. Tetapi itu berbicara tentang alternatif kasih. Jadi yang paling utama adalah kasih kepada Yahweh. Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh. Itu adalah hal yang paling utama. Jadi ini berbicara tentang alternatif yang pertama, ya. Tetapi bukan berarti Tuhan ngajari orang untuk kurang ajar. Jangan salah, saudara-saudara, ya. Kenapa bisa terjadi sumber perpecahan? Karena tidak sama dengan pemahaman pada umumnya. Karena sudah dari dulu begini, ya enggak apa-apa dari dulu seperti itu. Tapi kalau tidak benar, kenapa tidak dikoreksi? Kan harusnya berpikir. Jangan kemudian ngamuk-ngamuk, marah-marah, memaki-maki. Wih, ngeri loh saudara-saudara. Saya dengerin saja. Bu Yakub itu pas ada di dekat saya. Wih, ikut emosi. Saya kasih tangan begini loh. Ngapain ikut-ikutan emosi? Memang bahasanya, nada bicaranya itu mengerikan saudara-saudara. Kayak orang kerasuan. Dan mungkin dia kerasuan. Mengerikan sekali. Dan saya katakan,
sebelum nama Yahweh sudah banyak merek sinode itu menunjukkan terjadinya perpecahan. Yesua dulu juga dianggap sumber perpecahan sehingga dia perlu disalib. Kan begitu saudara-saudara, karena mengaku dirinya adalah Yahweh. Tidak seperti pemahaman kebiasaan orang pada umumnya. Bukankah suami si ibu tadi juga begitu? Ketika dia mengenal nama Bapa Yahweh, masuk di gereja pemulihan firman, diajar dengan benar, semakin paham suaminya, sementara istrinya tidak mau tahu, ya ketinggalan, saudara-saudara. Jadi sekali lagi itu berbicara soal prioritas kasih ya, bukan Yesua mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Itu yang pertama. Jadi percuma kita mengaku sebagai orang yang paling benar kalau ucapan kita lason hara, ucapan-ucapan yang jahat. Tadi Yakub 2 ayat 19 katakan percuma karena setan-setan juga percaya bahkan gemetar. Bayangkan kita kadang enggak gemetar, enggak takut. Setan-setan takut tapi dia tidak mengenal dengan benar. Kalau dia mengenal dengan benar, dia akan bertobat. Tapi karena memang dari pribadinya memang memusuhi Yahweh, karena dia ingin menyamai yang maha tinggi kan menurut kitab suci. Itu dalam perkataan ya. Jadi sidang jemaat gereja pemulihan firman secara menyeluruh dan khususnya jemaat Surya Kebenaran Ambarawa, kalau mau ngomong dipikir dulu, jangan ngomong dulu baru dipikir, kebalik, nanti banyak problem. Paham saudara-saudara? Jadi kalau mengaku diri sebagai jemaat gereja pemulihan firman, ingat, jemaat gereja pemulihan firman secara sinodal punya moto, tidak kompromi tetapi tidak radikal. Ada yang mengatakan ini pakai Yesus. Ya, kalau enggak pakai Yesus harusnya pakai apa? Kalau orang belum tahu bagaimana bisa tahu? Kan pelan-pelan. Bukan berarti kita menyetujui. Kalau saya lebih suka nama asli. Nama Yesus berkuasa Pak. Apalagi nama Yesus saja berkuasa, apalagi nama aslinya jauh lebih berkuasa. Paham saudara-saudara? Ini gambar bintang Daud di sini saja. Banyak orang-orang penyembah Yahweh yang marah sama saya loh saudara-saudara. Ngomongnya apa? Bintang Daud kok ditaruh di bawah, diinjek-injek. Saya tanya, Bapak maunya bagaimana? Ya jangan di situ, nanti terhinakan. Kalau saya tulis bagaimana? Itu lebih baik. Nah nanti orang bilang ada di dalam gereja Yahweh. Bapak jawabnya bagaimana? Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Paham saudara-saudara? Tapi kita harus berpikir dengan wawasan pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif. Kalau kita berpikir dengan wawasan negatif, negatiflah yang akan kita dapatkan. Bisa dipahami? Yang pertama dalam perkataan. Yang kedua dalam perbuatan. Orang yang suka merusak barang orang lain atau keluarga orang lain, ini namanya juga tidak sesuai dengan Yakub 2 ayat 19 tadi. Jadi perkataannya sudah tidak baik, perbuatannya juga tidak baik. Mengasihi ketika sehat, giliran sudah tidak berdaya, tidak mau melayani. Banyak seperti ini saudara-saudara ya. Istilahnya apa? Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ya, nah ini tidak boleh saudara. Mengaku diri sebagai orang yang suci, semua pakaiannya putih mengkilat, pakai sutra sehingga ketika orang melihat silau, tapi mata Tuhan tidak bisa dibohongi dengan selembar kain putih.
Yang Tuhan lihat adalah hati manusia. Mazmur 44 ayat yang ke-22. Yahweh mengetahui rahasia hati. Saudara boleh memakai pakaian putih-putih. Tuhan tidak melihat dari sorga, dari Samayim. Anakku putih semuanya. Ini Tuhan bodoh karena bisa dibohongi dengan kain. Paham saudara-saudara? Jadi apa yang kita ucapkan itu juga punya pengaruh. Jangan sampai kita mengaku percaya Elohim yang benar, tetapi perbuatan tingkah laku kita sama seperti si ibu tadi. Mungkin bapaknya juga sering diomel-omelin habis-habisan kali, sehingga tidak tahan. Ya, kemarin saya baru nonton YouTube, ada berita seorang suami sering diomeli istrinya, tidak berani pulang ke rumah, tidur di atas pohon kelapa. Nah, ini betul saudara. Sampai didatangi polisi, didatangi RT, RW karena tidur di atas pohon. Ketika ditanya sudah turun, saya tidak berani pulang karena istri saya ngamuan. Nah tuh para istri jangan sok ngamuan ya. Kalau istri suka ngamuan, suami cepat Nah, ibu yang ngomong lo ya. Jadi jangan suka ngamuan. Kitab suci katakan apa? Perempuan yang cerewet itu ora wani ngomong. Bebal, ya. Jadi jangan jadi perempuan bebal. Ya. Itu di dalam perbuatan. Sekarang yang ketiga, dalam berpikir dengan pikiran yang licik. Menipu, memperdaya dengan dalih agama, memperdaya orang lain. Artinya apa? Mengasihi karena menguntungkan. Seolah mengasihi istri atau suami karena menguntungkan. Ketika sudah tidak menguntungkan, ya tidak perlu dikasih. Sekarang ini sedang ramai karena adanya konflik Israel Hamas. Orang banyak yang seolah-olah mengasihi Palestina dengan dalih agama karena menguntungkan, minta sumbangan dari mana-mana. Tetapi duta besarnya Palestina sendiri mengatakan kami belum pernah menerima sumbangan. Lah itu larinya kemana coba saudara-saudara? Ya, oleh karena itulah maka jangan sampai sifat-sifat seperti itu ada di dalam diri kita. Pikiran yang licik memperdaya orang lain. Percuma percaya, kata kitab suci. Jadi jangan sampai saudara percaya, tetapi oleh Tuhan dianggap sia-sia. Yang keempat, dalam raut wajah. Wajahnya penuh dengan kerutan. Karena itu merupakan manifestasi dari kemarahan. Coba kita membuka ayatnya di dalam Amsal 27. Ayat yang ke-19. Seperti wajah memantulkan wajah dalam air, demikianlah hati manusia memantulkan manusia itu. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang yang berwajah berseri-seri, penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan, hatinya harus bersih. Kalau hatinya penuh dengan kedengkian, masuk di otak, karena sumber segala-galanya di dalam hati. Ketika masuk di otak, wajahnya ada kerutan, ada angka 11 di sini, saudara-saudara. Sehingga wajahnya, usianya jauh lebih tua daripada usianya. Jadi untuk ibu-ibu yang sering kali ngaca, ya, kalau ingin wajahnya berseri-seri, hatinya harus penuh dengan sukacita. Gampang saja, enggak perlu beli obat pengoles-pengoles yang mahal. Cukup dengan hatinya penuh sukacita. Jangan memendam kemarahan, ya, tetapi hatinya sukacita, damai sejahtera, wajahnya lebih muda dari umurnya. Kalau ditanya, Bapak usianya berapa? Usianya
40 ya Pak. Oh enggak, saya usianya sudah 61 tahun. Ada loh saudara, orang yang menganggap saya usianya 40 tahun. Enggak tahu ngelihatnya dari mana. Tapi ya puji Tuhan saja ya, hati tetap gembira, sukacita, sehingga wajah lebih muda dari usianya. Kemudian wajah yang tidak terselubungkan, kita membuka di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Namun kita semua yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tak terselubung, kita sedang diubah rupakan menurut gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan, sebagaimana halnya Tuhan yang adalah Roh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat orang jahat atau tidak itu sebetulnya gampang. Dilihat dari wajahnya. Tapi bukan berarti kalau wajah sangar berarti jahat, tidak. Orang boleh wajahnya sangar, ya, medeni gitu ya, menakutkan, tapi hatinya baik, ada. Tapi ada orang yang smiling face, senyum terus, tapi hatinya penuh dengan kebencian dan kejahatan. Paham yang saya maksud, saudara-saudara? Jadi yang terpenting semuanya adalah apa yang ada di dalam hati kita. Kalau tidak, kitab suci katakan percuma percaya, tidak ada gunanya. Jadi orang yang tidak berakhlak itu orang yang merasa tidak bisa bersalah. Banyak kan di Indonesia sekarang ini merasa dirinya saja yang paling benar dan orang lain salah saja. Apalagi presiden kita, kasihan sekali. Apa saja yang dikerjakannya dianggapnya salah saja, saudara-saudara. Jadi percuma percaya kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes jika dari mulutnya yang diagungkan nama sesembahan lain. Ini lebih-lebih lagi. Coba kita membuka di dalam Yesayahu pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan mereka menghormati aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku dan rasa takutnya kepadaku adalah perintah yang diajarkan manusia. Jadi ini roh-roh jahat juga melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Orang yang jahat juga percaya kepada Tuhan. Apalagi ini negara berideologi Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua orang percaya adanya Tuhan. Tetapi kalau sikap hatinya, pikirannya, ucapannya semuanya jahat, kitab suci katakan percuma percaya. Bahkan ada orang yang tidak mengerti tentang Tuhan yang benar, tapi hidupnya jauh lebih baik, itu pun banyak. Jadi kita harus berada pada perimbangan sesuai dengan kitab suci, yaitu kita beriman kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes dengan ucapan kita yang baik, pikiran kita yang baik, tingkah laku kita yang baik. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi semangatnya baik. Semangat yang baik itu apa? Mengencourage orang, misalkan mendorong orang untuk bangkit dan tegar. Jangan mengunjungi orang sakit, Pak, kenapa Bapak sakit? Makanya bertobat Pak, supaya tidak sakit. Nanti kalau Bapak tidak bertobat, bukan hanya sakit loh, Bapak mati loh. Ini bukan mengencourage orang, bukan mendorong orang, tapi membuat orang down. Betul tidak, saudara-saudara? Itu tidak boleh. Kemudian hal yang kedua, semangat yang baik itu menolong, mendoakan permasalahannya. Jadi kalau ada orang yang bermasalah, kita tolong dengan mendoakannya. Tidak semuanya harus berupa uang. Kalau ada ya silahkan, puji Tuhan. Tetapi yang menerima juga jangan selalu berharap. Saya kadang sampai tidak mau menerima WA.
Karena kalau kirim WA ke saya pasti ujung-ujungnya duit. Enggak pernah yang lain, saudara-saudara. Lah memangnya saya bank apa? Kalau Bang Yakob iya. Jadi saya pun tidak mau menjadi Tuhan atas orang. Saudara punya Bapak Yahweh yang begitu mengasihi saudara, dan saudara dimiliki oleh Bapak Yahweh. Kenapa kita jadi bingung? Kalau kita memang menjadi miliknya Bapak Yahweh, ketika kita mengalami masalah, kemana kita lari? Ya kepada Bapak Yahweh. Saya seringkali memberikan perumpamaan naik kendaraan. Karena saudara sudah mengenal Tuhan yang benar, artinya saudara adalah anaknya, berkatnya itu lebih daripada yang lain. Kalau saudara naik mobil, naik motor, ada di lampu merah hijau, ada orang mendekat bawa gitar, genjreng, berapa saudara mau kasih? 500? 1000? Paling kan cukup segitu kan? Atau paling banyak 2000? Pertanyaan saya, kenapa tidak saudara kasih 1 juta? Dan kenapa orang ketika sudah diberi 2000, orangnya mengucapkan terima kasih kepada saudara? Karena orang itu bukan apa-apanya saudara. Tapi coba kalau yang minta anak saudara, tidak perlu bawa gitar. Tahu saudara ada di lampu merah hijau, langsung, Pak, saya butuh uang. Deketin. Berapa nak kamu mau butuh? Saya mau bayar kos sama untuk jajan butuh 500 nih. Bapak kasih 1 juta karena Bapak punya duit. Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya raya. Dia mampu memberkati setiap anak-anaknya dengan sukacita. Jadi berharaplah kepada Yahweh. Jangan berharap kepada saya. Kalau saudara berharap kepada saya, saudara akan kecewa. Paham saudara-saudara? Jangan berharap kepada manusia. Kitab Yeremia pasal 17 katakan apa? Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, tetapi diberkatilah orang yang berharap kepada Bapa Yahweh. Ya. Kemudian hal yang ketiga, semangat yang baik selain mengencourage atau mendorong orang lain untuk bangkit dan tegar, menolong mendoakan permasalahannya. Yang ketiga, selalu introspeksi diri setiap hari. Kita membuka ayatnya, 2 Kepa 1, 2 Petrus atau 2 Kepa, pasal yang ke-1, ayat yang ke-12. Oleh karena itu, aku tidak akan lalai untuk selalu mengingatkan kamu tentang hal ini, meskipun telah mengetahui dan diteguhkan di dalam kebenaran yang dihadirkan. Artinya apa? Siap untuk selalu diingatkan. Nah, bagaimana supaya kita selalu diingatkan, apalagi yang mengingatkan adalah firman Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Sebetulnya kita beribadah 1 minggu 1 kali itu kurang loh saudara-saudara. Kurang. Paling tidak kita mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada supaya kita mendapatkan pertolongan ketika kita mengalami kebutuhan sesuatu dari Bapak Yahweh. Jangan kalau kita menginginkan sesuatu maunya kita nomor 1. Tetapi ketika Tuhan menghendaki supaya kita dekat kepadanya, kita tidak mendekat kepadanya. Nah, ini jangan sampai hal itu terjadi. Dan yang berikutnya, yang keempat, menyembah hanya kepada Elohim yang benar. Keluaran 20 ayat yang ke-7, kita membuka ayatnya. Keluaran 20 ayat yang ke-7, ini peringatan saudara-saudara. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Kemudian Keluaran 23 ayat yang ke-13. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut. Itu jangan terdengar dari mulutmu. Ini kata firman Elohim. Karena itu suami ibu tadi sudah benar, cuman mungkin terlalu radikal, bisa saja ya. Karena itu GPF memberi informasi supaya jangan radikal. Karena radikal akan membawa perbantahan.
Nggak bisa menerima, ya sudah, yang penting saudara sudah menyampaikannya. Gitu. Beriman kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Weruah HaKodes, tidak cuma mengerti dan tahu tentang Elohim yang benar, tetapi harus melakukan firman-Nya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Karena kalau tidak, berarti kita sia-sia dalam beribadah. Karena itu lebih baik kita tidak mengenal siapa Yahweh daripada kita mengenal tetapi menolak. Karena itu saya ngomong sama ibu tadi, jangan ngomong haleluya lagi, Bu. Karena ibu menolak. Jadi diganti haleluya, begitu saja. Nah, yang poin terakhir, kalau tidak percaya Yahweh, ya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, merugikan diri sendirinya apa? Surganya berbeda dengan surganya Allah. Kalau kita memberitahu, kita hanya sekedar mengingatkan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yekeskel atau Yeskel pasal 3 ayat 18 sampai 21. 18-19. Kita hanya sekedar mengingatkan kalau mau. Kalau tidak mau bagaimana? Kalau tidak mau bagaimana, saudara-saudara? Nggak mau ya sudah, ngapain kita pusing? Yang menyelamatkan bukan kita kok. Ya, itu merugikan diri sendiri karena jelas surganya berbeda. Yang pertama, yang kedua merugikan orang lain yang memang mau mencari kebenaran jadi terhambat. Kita yang jadi penghambatnya. Kita membuka ayat terakhir di dalam kitab Matius pasal yang ke-23. Matius pasal yang ke-23 atau Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai munafik, karena kamu menutup kerajaan surga di hadapan orang, sebab kamu tidak memasukinya, bahkan tidak pula mengizinkan mereka yang sedang masuk untuk masuk. Jadi percuma percaya jika tidak melakukan firman dengan dalih apapun. Ada orang mengatakan begini, YHWH itu tidak bisa bunyi, Pak. Oke, saya ikuti tidak bisa bunyi. Tidak bisa bunyi kan? Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kalau tidak bisa bunyi, bisa diterjemahkan atau tidak? Kalau tidak bisa bunyi, bisa diterjemahkan atau tidak? Tidak bisa. Bagaimana bisa? Sekarang misalkan nama saya, begini ya, yang begini, kemudian tanda tanya, garis, kemudian tanda seru, itu bisa dibaca enggak? Enggak bisa. Bisa diterjemahkan atau tidak? Enggak bisa. Tapi kenapa YHWH bisa diterjemahkan menjadi ALLAH? Artinya bisa dibaca, tetapi tidak mau membaca. Paham saudara-saudara? Pak Yakub goblok, orang Yahudi saja tidak bisa menyebut Yahweh. Dia tidak ngerti. Bisakah kita pikir dengan akal manusia, bagaimana orang Yahudi tidak bisa membunyikan YHWH? Buktinya mereka menyebut Adonai sama Hashem, benar. Bukan 100%, semiliar persen benar. Tetapi itu karena mereka taat kepada Talmud di dalam Berakot Sotah 38b, Misnah Sotah pasal 7 ayat 6, dan Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Jadi ada dasarnya. Tapi itu tujuannya supaya menghormati Yahweh. Tetapi justru membuat Yahweh berduka karena Yahweh justru ingin namanya dipanggil. 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8, Mazmur 105 ayat 1, dan ada banyak lagi yang lainnya. Karena itu kalau ibu itu telepon mau ngajak debat, saya nyerah saja, saudara-saudara. Weh, Pak Yakub kalah, yo ben. Apa untungnya sih menang? Tapi kalau mau belajar, mari silakan datang. Bila perlu pendetanya yang ngajari suruh datang ke sini. Mungkin nonton juga, silakan. Ya.
Kalau dikatakan kitab perjanjian baru, bahasa Ibrani tidak pernah ada. Kitab perjanjian baru, bahasa Aramaik tidak ada. Tak tunjukkan, biar lihat sendiri. Kalau saya kirim gambar nanti disangka edit-editan. Karena itu kalau tidak tahu ya belajar, bukan sok tahu, tetapi tidak mau tahu. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu, kitab suci dengan jelas katakan apa? Kitab ibadahnya akan percuma, sia-sia, tidak ada gunanya. Orang boleh mengatakan aku paling hebat, aku paling suci, tapi di hadapan Tuhan, no, sama sekali tidak ada gunanya. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini memberkati dalam kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yeshua dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yeshua dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yeshua dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yahweh, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Musik tetap memuji Tuhan, saudara renungkan firman. Saudara sudah mengenal Yahweh, Besem Yeshua Hamasya dan Ruach HaKodes. Coba kita jaga ucapan kita jaga pikiran kita jaga tingkah laku kita, supaya kehidupan peribadatan kita tidak sia-sia atau percuma di hadapan Bapa Yahweh. Kita naikkan kembali pujian ini, dan nanti saya mengundang Bapak Sekum untuk maju ke depan dan berdoa bagi kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baru ata Yahweh Elohenu melech haolam, baru ata Yahweh Elohenu melech haolam, Besem Adonai Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kila olam faed. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang sempurna buat kami, dan hari ini kami boleh mendengarkan dafar oleh-Mu. Kami mengucap syukur, biarlah ajar kami bukan hanya menjadi pendengar saja, melainkan kami menjadi pelaku akan dafar oleh-Mu. Terima kasih Bapa untuk dafar oleh-Mu saat ini, sehingga kami boleh terima dan kami akan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami dan acara pelantikan gembala di tempat ini. Engkau yang mengambil alih, yang memberkati setiap acara demi acara, hanya demi nama Adonai Yeshua Hamasya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan sekaligus pelantikan Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman Grafirat Indonesia di Bekasi. Oleh sebab itu saya akan bacakan surat keputusan dan
berita acara, yaitu Gereja Pemulihan Firman Grafirat Indonesia. Ada 2 yang nanti akan dilantik, tetapi yang dilantik yang paling utama nanti ada penandatanganan dari Gembala Sidang, yaitu Bapak Gembala Hasudungan. Ya, saya akan bacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 037 garis miring Gembala GPF garis miring SK strip Majelis Pusat garis miring Romawi 5 garis miring 2021 tentang pengangkatan Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman atas nama Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman, menimbang 1. Bahwa pejabat Gereja Pemulihan Firman dalam melaksanakan tugas pelayanannya harus menerima haknya untuk mendapat jaminan hukum. Bahkan tugas-tugas yang dipercayakan sebagai Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman adalah amanat agung Adonai Yeshua HaMashiach yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada Elohim dan kepada manusia. 3. Bahwa untuk menjamin legalitas dan wewenang kepada yang diberi untuk menerima tanggung jawab, maka perlu dibuat surat keputusan. Mengingat 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. 3. PP nomor 8 tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1985. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman sesuai dengan akta notaris pendirian Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman nomor 22 tertanggal 25 Juli 2015 di Ambarawa, memutuskan mengangkat Gembala Hasudungan Sinaga MMMH sebagai Gembala Sidang untuk 1. Pelayanan rohani berdasarkan firman Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes dalam Jemaat GPF Grafirat Indonesia Bekasi. 2. Dapat bekerja sama dengan sesama Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman dengan tanpa intervensi. Ketentuan 1. Berpegang pada ketentuan yang sudah ditulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta yang tertulis dalam buku tambahan Gereja Pemulihan Firman. 2. Tidak terlibat politik praktis dan memperhatikan tri kerukunan antar umat beragama. 3. Kepada yang berwajib dimohon untuk memberikan bantuan seperlunya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Dikeluarkan di Ambarawa pada tanggal 30 Mei 2021. Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA Ketua Umum, Gembala Yefta Mulyanto Sekretaris Umum. Berita acara peneguhan dan pentahbisan Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman Grafirat Indonesia Bekasi nomor 035 garis miring BA garis miring Gembala GPF garis miring F strip Majelis Pusat garis miring Romawi 5 garis miring 2021 pada hari ini Minggu 30 Mei tahun 2021 bertempat di Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas berkat rahmat Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach dan pertolongan Ruach HaKodes, kami atas nama Dewan Pendiri Gereja Pemulihan Firman meneguhkan, mentahbiskan Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman Grafirat Indonesia Bekasi, yaitu Gembala Hasudungan Sinaga MMMH di dalam nama Bapa Yahweh Sang Bapa, Yeshua HaMashiach Sang Putra dan Ruach HaKodes bagi pekerjaan mulia penyelamatan jiwa-jiwa. Diteguhkan dan ditabiskan oleh Ketua Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman, Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA, Ketua Majelis Pusat. Yang diteguhkan atau ditabiskan untuk Gereja Pemulihan Firman Grafirat Indonesia Bekasi, Gembala Hasudungan Sinaga MMMH Gembala Sidang. Surat keputusan nomor 052 garis miring pejabat GPF garis miring SK strip Majelis Pusat garis miring Romawi 5 garis miring 2021 tentang pengangkatan pejabat Gereja Pemulihan Firman atas nama Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman, menimbang 1.
bahwa pejabat gereja pemulihan firman dalam melaksanakan tugas pelayanan harus menerima haknya untuk mendapat jaminan hukum. 2. Bahwa tugas-tugas yang dipercayakan sebagai pejabat gereja pemulihan firman adalah amanat agung Adonai Yeshua HaMashiach yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada Elohim dan kepada manusia. 3. Bahwa untuk menjamin legalitas dan wewenang kepada yang diberi untuk menerima tanggung jawab maka perlu dibuat surat keputusan. Mengingat 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. 3. PP nomor 8 tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1985. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman sesuai dengan Akta Notaris Pendiri Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman nomor 22 tertanggal 25 Juli 2015 di Ambarawa memutuskan mengangkat Evangelis Sutrisno Widodo sebagai pejabat Gereja Pemulihan Firman untuk 1. Pelayanan rohani berdasarkan firman Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes dalam jemaat GPF Grafirat Indonesia di Bekasi. 2. Dapat bekerja sama dengan sesama pejabat Gereja Pemulihan Firman di mana Elohim menugaskannya. Ketentuan 1. Berpegang pada ketentuan yang sudah ditulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta yang tertulis dalam buku tambahan Gereja Pemulihan Firman. 2. Tidak terlibat politik praktis dan memperhatikan tri kerukunan antar umat beragama. 3. Kepada yang berwajib dimohon untuk memberikan bantuan seperlunya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Dikeluarkan di Ambarawa pada tanggal 30 Mei 2021. Gembala Dr. Yakob Sulistyo STHMA Ketua Umum, Gembala Yifta Mulyanto Sekretaris Umum. Dan kita akan memasuki pelantikan saat ini yang nanti akan dilaksanakan oleh Ketua Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman, Gembala Dr. Yakob Sulistyo. Oleh sebab itu saya undang Bapak Gembala Hasudungan Sinaga dan juga Bapak Sutrisno Widodo untuk bisa maju ke depan. Menghadap ke sana aja, Pak. Sidang jemaat silakan bisa bangkit berdiri bersama-sama. Bapak bisa berlutut. Pak Sekum, mari silakan. Arahkan tangan saudara ke depan. Bapak Yahweh sebagai wakil Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memegang sebuah organisasi Gereja Pemulihan Firman. Kami datang bersama dengan Engkau secara khusus untuk Gembala Sidang Hasudungan Sinaga yang pada saat ini akan Engkau lantik. Kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi, Engkau memberikan kemampuan untuk melayani menjadi gembala sidang yang baik. Engkau memberikan dari kedua belah tangannya satu otoritas kuasa Tuhan, sehingga ketika mendoakan orang sakit maka orang sakit disembuhkan. Ketika berdoa bagi orang yang mengalami kesulitan, Tuhan yang akan melakukan pertolongan. Demikian juga untuk Evangelis Sutrisno Widodo yang hari ini dilantik. Tuhan juga memberikan kemampuan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang taat, untuk melayani, membantu pelayanan hamba-Mu, Bapak Gembala Hasudungan Sinaga. Oleh karena itu dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi, kami menjamah, kami memberkati di dalam nama Yeshua HaMashiach. Turunlah kiranya kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Samayim, dari sorga, untuk hamba-Mu ini, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan, kemampuan dari Bapa Yahweh turun ke atasnya di dalam nama Yeshua HaMashiach untuk menggembalakan dengan baik, sehingga pekerjaan Bapa Yahweh di GPF Grafirat Indonesia di Bekasi mengalami kemajuan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami beriman bahwa pada hari ini kemuliaan Tuhan telah dinyatakan atas kedua hamba-Mu yang hari ini dilantik. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan bisa berdiri, sidang jemaat bisa duduk kembali. Menandatanganan.
Bapak. Selamat Pak, silakan. Ya. Surat keputusan ini saya sampaikan kepada Bapak Gembala sebagai otoritas untuk melayani sebagai Gembala Sidang. Terima dengan sukacita. Bapak Yahweh berkati. Untuk Bapak Sutrisno Widodo, ini SK untuk Bapak bisa melayani dengan baik. Terima dengan sukacita. Ya, foto. Mungkin dicopot aja Pak ininya biar kelihatan. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Bapak berkati. Silakan Pak Sito. Terima kasih Pak Sekum yang sudah berlelah-lelah membacakan SK-nya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan penuh ucapan syukur, pada saat ini kami datang kembali kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Bahkan acara pelantikan Gereja Pemulihan Firman Grafirat Indonesia yang ada di Bekasi telah berlangsung dengan baik. Kami memberkati pelayanan hamba-Mu, Bapak Gembala Hasudungan Sinaga, dan yang dilantik hari ini, Bapak Evangelis Sutrisno Widodo. Engkau memakai agar mereka dapat bekerja sama dengan baik dengan pejabat-pejabat gereja yang lain yang ada di Grafirat Indonesia, sehingga Grafirat Indonesia mengalami kemajuan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk seseorang yang telah berbagi kasih untuk memberkati 2 kamera untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau yang akan memberkati dengan berlipat kali ganda untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah, ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Tuhan berhasil. Semua yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Apabila saudara-saudara kami dari Bekasi akan kembali ke Bekasi, kami serahkan perjalanan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, maut maupun orang-orang jahat. Tibakan di tempat dengan selamat, dan biarlah
Gereja Pemulihan Firman Grafirat Indonesia di Bekasi semakin bertumbuh dengan pelantikan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesai Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin. Selamat pulang, selamat beraktivitas, Bapak yang berkati.